alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran pemahaman Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah mukhtasar Sahih Muslimnya. Bab fil hathi 'ala nafaqah. Bab anjuran untuk berinfak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق عليك. وقال يمين الله ملأى. وقال ابن نمير الآن صحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, disampaikan kepada Nabi SAW, artinya secara marfu, bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ini namanya hadis qudsi, ya. Hai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Beliau bersabda, tangan Allah itu penuh. Kata Ibnu Numair, mal'an. Saha'un. Ya, saha' ya artinya asabud daim, yang terus menerus ya berinfak. La yaghidhuha syai'un, tidak dikurangi oleh apapun sepanjang malam dan sepanjang siang. Di sini akhi kita ambil faedah yaitu fadlul infaq was sadaqah, yaitu keutamaan berinfak dan sedekah. Bahwa orang yang senantiasa berinfak, bersedekah, Allah pasti ganti. Karena Allah mengatakan di sini unfiq alaik. Berinfaklah, aku akan berinfak untukmu. Iya. Maka dari itu Rasulullah SAW sabda, wala tunqisu shadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Bahkan Allah ganti dengan yang lebih. Allah berfirman, man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapakah orang yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan untuknya balasannya dan untuk dia pahala yang mulia. Masya Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innal musaddiqina
wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya laki-laki yang suka bersedekah, wanita yang bersedekah dan memberikan pinjaman kepada Allah, ya, maka Allah akan lipat gandakan untuk mereka pahalanya. Dan bagi mereka pahala yang mulia. Subhanallah. Dan ini janji Allah, ya akhwat Islam, bagi mereka yang suka berinfak, bersedekah. Allah menyebutkan perumpamaan orang yang bersedekah, berinfak, seperti orang yang menanam satu biji, lalu menumbuhkan pohon yang ada 7 tangkai. Setiap tangkainya 100 biji. Allah mengatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam 1 biji, ya, beras atau gandum. Lalu ia tumbuh dan menumbuhkan pohon yang mempunyai 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 biji. Dan Allah melipat gandakan untuk siapa yang Allah kehendaki. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena sedekah ini keutamanya agung, saudaraku seiman. Sedekah ini, ya, disebutkan dalam hadis, as-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana halnya air memadamkan api. Subhanallah. Oleh karena itu, ya akhwal Islam, ya, sedekah itu adalah bukti keimanan. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Apa sih burhan itu artinya, Pak? Kata Imam Nawawi, ay burhanun ala sirti imani. Artinya bukti akan kebenaran iman dia. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, akhi, itsbatu al-yad lillah. Penetapan bahwa Allah punya tangan. Ya. Wakil tayadahi yamin, kata Rasulullah, dan 2 tangan Allah itu kanan. Di sini Rasulullah SAW sabda, yaminullahi mal'a. Tangan kanan Allah itu penuh. Ya. Sahaun, yang terus memberi, tidak dikurangi oleh apapun, sepanjang siang, sepanjang malam. Bayangkan jumlah makhluk Allah triliunan, Pak. Ya, setiap hari, setiap malam Allah terus memberikan kepada mereka rezekinya masing-masing. Itu menunjukkan betapa Allah Maha Kaya, saudaraku seiman. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah punya disifati dengan apa? Tangan. Dan bahwasanya tangan Allah itu ada 2. Sebagaimana Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan. Justru 2 tangan Allah itu terbuka. Ya. Dan ini keyakinan Ahlussunnah. Dan kedua tangan Allah, kata Rasulullah, kanan. Jangan dipikirin dengan akal, Pak. Kalau manusia dua-duanya kanan gimana, Pak? Ya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Ya, karena Allah tidak disifati dengan kiri. Kiri itu identik dengan yang kotor-kotor, saudaraku seiman. Bab at-targhib fi sadaqah qabla an la yujad man yaqbaluha. Bab anjuran untuk bersedekah sebelum nanti di suatu masa tidak ada orang yang mau menerima sedekah di akhir zaman nanti, Pak.
عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها. Bersedekahlah kalian, kata Rasulullah. Hampir-hampir nanti akan ada orang yang berjalan membawa sedekahnya. Ketika ia mau memberi kepada seseorang, maka yang diberi ini berkata, seandainya kamu datang kemarin, aku pasti terima. Adapun sekarang, aku sudah tidak butuh lagi. Maka ia mencari orang miskin, gak ketemu, Pak. Tidak ada yang mau menerimanya. Ya, ini menunjukkan saudaraku seiman bahwa akan ada nanti suatu zaman yang zahir wallahu alam ini di akhir zaman, Pak. Memang pernah terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Umar bin Abdul Aziz pun ya pernah terjadi di mana orang mau cari orang miskin hampir nggak ada. Akan tetapi wallahu alam yang dimaksud dengan hadis ini adalah nanti di akhir zaman ketika ya Allah keluarkan kekayaan bumi. Sebagian disebutkan dalam hadis berikutnya yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqi'ul ardu afladha kabidiha amthal al-ustwan min al-dhahab wal-fiddah fayaji'ul qatil fayaqul fi hadha qataltu ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. Kelak bumi akan memuntahkan potongan-potongan ya hatinya, maksudnya perhiasan-perhiasannya. Amthal ustuan, sebesar-besar tiang. Artinya bumi itu akan mengeluarkan apa? Perhiasan-perhiasannya, emas, perak, sebesar-besar tiang. Dia berupa emas dan perak, kata Rasulullah SAW. Lalu datang seorang pembunuh dan berkata, gara-gara ini dulu aku membunuh. Datang orang yang memutuskan silaturahim. Gara-gara ini juga aku dulu memutuskan silaturahimku. Datang pencuri dan berkata, gara-gara ini tanganku dipotong. Kemudian mereka pun meninggalkannya, Pak. Ya, dan tidak mau mengambilnya sedikit pun juga. Subhanallah. Ya. Di sini akal Islam berita tentang nanti akan terjadi di akhir zaman. Di mana bumi akan mengeluarkan perhiasannya, emas, perak, sampai kata Rasulullah sebesar-besar tiang. Tapi orang gak ada yang mengambil. Saking orang itu sudah kaya waktu itu, Pak. Sudah tidak butuh lagi dengan perhiasan. Ya. Atau kata para ulama, bisa jadi karena waktu itu sudah dekat sekali hari kiamat. Orang sudah mikir yang dia pikirkan adalah tentang ya persiapannya untuk kehidupan akhirat. Sehingga mereka khawatir, takut dengan yang namanya dunia. Makanya kan di situ disebutkan, gara-gara ini saya dulu memutuskan silaturahim. Gara-gara ini saya dulu membunuh. Gara-gara ini saya dulu tangan saya dipotong. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Jadi ya ini pasti terjadi kapannya hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas nanti di akhir zaman sebelum hari kiamat terjadi saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bab as-sadaqah 'ala az-zawj wal walad. Bab sedekah kepada suami dan anak.
Maksudnya kalau suaminya miskin, ya, kalau ada misalnya duda miskin punya anak, nikah sama janda kaya raya, ya. Nah, si janda ini kalau sedekah buat siapa? Suami dan anak suaminya itu. An Zainab imrati Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyikunna qalat faraja'tu ila Abdullah. Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud kita terjemahkan sedikit-sedikit karena hadisnya cukup panjang, ya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kalian wahai para wanita, walaupun dari perhiasan-perhiasan kalian. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah ucapkan ini di hari raya, Pak. Ya, di mana Rasulullah mengatakan, tasaddaqna ya ma'syaran nisa, fa inni uritun nar, fa idza aktsaru ahlihan nisa. Bersedekahlah wahai para wanita, karena diperlihatkan kepadaku api neraka, ternyata kebanyakan penduduknya dari kalangan wanita. Qalat, kata Zainab, faraja'tu, aku pun pulang, ya, ke rumah, ke Abdullah bin Mas'ud suaminya. Fakultu, lalu aku berkata, innaka rajulun khafifu dhatil yad. Kamu ini orang miskin. Ya, khafifu dhatil yad artinya sedikit hartanya, Pak. Ya. Wa inna Rasulullah SAW qad amarana bis shadaqah. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW tadi memerintahkan kami untuk bersedekah. Fatihi fas'alhu fa in kana dzalika yajzi anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Coba kamu datang ke Rasulullah sana. Tolong tanyakan ke Rasulullah, apakah ya aku bersedekah buat kamu dan anakmu itu mencukupiku? Jika tidak, aku akan berikan kepada orang lain. Dalam riwayat yang lain, ya, Ibnu Mas'ud berkata, ana wa waladi ahaqqu man tasaddaqti alaih. Aku dan anakku yang paling berhak untuk kamu sedekahi. Kata Abdullah bin Mas'ud. Maka, ya, mendengar itu, Zainab berkata, ya udah kamu pergi aja ke Rasulullah tanya. Iya, benar nggak tuh? Maka Ibnu Mas'ud berkata, balik tihi anti, kamu aja yang pergi, nanya langsung ke Rasulullah. Iya. Qalat fantalaqtu, pergilah aku, kata Zainab. Fa idza imra'atu min ansar bi babi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatuha. Ternyata ada seorang wanita juga di depan pintu Rasulullah SAW, keperluannya sama denganku. Artinya mau bertanya tentang sesuatu yang sama, Pak. Iya. Qalat wa kana Rasulullah SAW qad ulqiyat alaihi mahabah. Kata Zainab adalah Rasulullah SAW, ya, seorang yang sangat berwibawa sekali. Artinya para wanita ini segan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat fa kharaja alaina Bilal. Lalu keluarlah kepada kami Bilal bin Rabah. Faqulna lahu, lalu kami berkata kepada Bilal, "Iti Rasulullah, tolong kamu datang ke Rasulullah. Fa akhbirhu amna mar'ataini bil bab tas'alanik." Dan tolong kabarkan kepada Rasulullah bahwa ada dua wanita di depan pintu rumahmu mau bertanya. Atujzi'us sadaqah anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Apakah
mencukupi untuk dua wanita ini bersedekah kepada suaminya dan anak yatim yang dia asuh, maksudnya anak suaminya, anak bawaan suami. Wala tukhbirhum man nahnu, dan jangan kabarkan kepada Rasulullah siapa kami. Qalat fadakhala Bilalun ala Rasulullah SAW fasa'alahu. Maka Bilal pun masuklah kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala lahu Rasulullah SAW man huma. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa dua orang wanita itu? Kata Bilal, imra'ah minal ansar wa Zainab. Ada yang satu wanita Ansor, yang satu lagi Zainab, hai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, ayu Zayanib, Zainab yang mana? Qala imra'atu Abdullah bin Mas'ud. Istrinya Abdullah bin Mas'ud. Faqala lahu Rasulullah SAW, lahuma ajran. Untuk keduanya dua pahala kalau dia sedekah buat suaminya. Pertama, pahala qarabah, kekerabatan. Yang kedua, ajrus sodaqah, yaitu pahala apa? Sodaqah. Di sini akal Islam, kita ambil faidah anjuran wanita agar banyak-banyak bersedekah. Karena sudah kita sebutkan dalam hadis sebelumnya, Pak, bahwa wanita banyak kufur kepada suami. Dan itu sebab yang menyebabkan banyak wanita masuk ke dalam api neraka. Karena Rasulullah SAW mengabarkan, diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata kebanyakan penduduknya siapa? Wanita. Yakfurna. Mereka kafir. Kata seorang wanita, yakfurna billah. Mereka kafir kepada Allah. Kata Rasulullah, yakfurna al-ashir. Mereka kafir kepada suami. Suami sudah banyak berbuat kebaikan. Gara-gara melihat satu keburukan, dia berkata apa? Ma ra'aita minka khairan qat. Aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Dilupakan banyak kebaikan suami hanya karena satu dua kesalahan, saudaraku seiman. Dan itu dengan cara sedekah menggugurkan dosa-dosa dia terhadap suami. Iya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik di akal Islam, bahwa boleh seorang laki-laki miskin menikah dengan wanita kaya. Buktinya Ibnu Mas'ud menikah dengan Zainab. Ibnu Mas'ud miskin, Zainab kaya. Iya. Cuma masalahnya, Pak, kalau mau cari janda kaya yang bertakwa, Pak. Kalau nggak bertakwa, antum diinjak, Pak. Soalnya wanita itu kalau sudah punya fulus, ya, diinjak antum, diremehkan sama dia. Tapi kalau wanita bertakwa tidak. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Di sini kita ambil faedah yang ketiga. Yaitu imtithalu as-sahabi. As-sahab, ya al-ashab. Di amri Rasulullah SAW. Bahwa para sahabat itu dalam mempraktikkan perintah Rasul itu langsung, Mbak. Zainab, ya, ketika pulang langsung dia ingin sedekah. Ya. Maka dari itulah demikian pula kita. Ketika kita membaca hadis atau ayat yang memerintahkan sesuatu, segera lakukan. Jangan kita mikir-mikir, kira-kira perintah ini nguntungin saya apa enggak ya? Iya.
Lah, seorang mukmin tuh Pak, motonya adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Itu seorang mukmin. Ya. Faedah yang selanjutnya yang bisa kita petik saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan bolehnya seorang murid berijtihad padahal gurunya ada. Karena Ibnu Mas'ud berijtihad. Ketika Zainab istrinya mau bersedekah, kata Ibnu Mas'ud apa? Aku dan anakku lebih layak untuk kamu berikan sedekahnya daripada orang lain. Ya. Ibnu Mas'ud sudah memberikan apa? Fatwa. Padahal Rasulullah SAW apa? Ada. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya saudaraku seiman, su'alu ahli ilm. Itu bertanya kepada para ulama dalam perkara-perkara agama yang kita tidak ketahui hukumnya. Faedah selanjutnya, talabul ulu wa tatsabbut, yaitu mencari yang lebih tinggi dalam keilmuan. Karena Zainab ya ketika mendengar ucapan Ibnu Mas'ud, beliau segera ingin bertanya kepada Rasulullah tentang hal ini. Ya. Faedah selanjutnya saudaraku seiman, hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan seorang wanita yang bersedekah untuk suaminya. Bahwasanya dia dapat 2 pahala, Pak. Ajrul qarabah wa ajrul sedekah. Terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah sedekah dalam hadis ini, Pak, adalah hanya sedekah sunnah saja atau masuk padanya sedekah yang wajib? Tolong ya, kalau temennya ngelihat temennya ngantuk dibangunin, Pak, dan dibiarin. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini sedekah sunnah dan tidak masuk padanya sedekah apa? Wajib, yaitu zakat. Ini pendapat Imam Malik. Atas dasar itu, kata Imam Malik bahwa wanita boleh bersedekah, ya, mengeluarkan sedekahnya untuk suami, tapi hanya sebatas sedekah sunnah. Adapun zakat tidak boleh. Sedangkan Imam Syafi'i pendapatnya mencakup padanya sedekah wajib, yaitu zakat. Maka dari itu kalau istri punya duit dan dia wajib zakat, bolehkah mengeluarkan zakatnya untuk suaminya yang miskin? Ya, kata Imam Syafi'i boleh. Dalilnya mana? Hadis ini. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Berbeda dengan suami. Kalau suami nggak boleh. Kalau suami punya fulus, lalu dia mau memberikan zakatnya buat istri, nggak boleh. Loh kok beda? Bedanya kalau istri tidak wajib memberi nafkah kepada suami. Sedangkan suami wajib menafkahi apa? Istri. Dan para ulama mengatakan bahwa tidak boleh zakat diberikan kepada orang yang kita tanggung hidupnya. Orang-orang yang kita tanggung hidupnya, istri, anak, tidak boleh diberikan zakatnya kepada mereka. Sedangkan istri tidak menanggung siapa? Tidak ada kewajiban menafkahi siapa? Suami. Ya. Dan bukan tanggungan hidupnya. Atas dasar itu boleh, nggak apa-apa.
Suami istri ya punya harta misalnya, kemudian dia mau keluarkan zakatnya, diberikan zakatnya kepada siapa? Kepada suami. Suami yang miskin. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah, saudaraku seiman. Bolehnya laki-laki berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya lil hajah, bila ada kebutuhan. Dengan syarat tidak fitnah dan menjaga adab. Kalaupun memang ada kebutuhan mau ngomong sama wanita yang bukan mahram, ada adabnya, Pak. Adabnya jangan saling melihat, tundukkan pandangan. Jangan melembut-lembutkan suara. Ya, jangan cekakak-cekikik, ketawa-ketiwi. Kenapa? Itu semua fitnah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kemudian di belakang hijab, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian meminta kepada mereka perhiasan, mintalah kepada mereka dari belakang apa? Hijab. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan faedah selanjutnya, akhi, bahwa karib kerabat lebih kita utamakan. Karib kerabat yang miskin lebih kita utamakan daripada yang lain, Pak. Antum kalau punya kakak atau adik yang miskin, itu yang paling berhak untuk antum bantu daripada yang lain. Jadi kadang-kadang kita ini sama teman loyal, tapi sama keluarga sendiri pelitnya minta ampun. Yang tidak boleh, saudaraku seiman. Justru keluarga dulu kita utamakan. Karena kalau kita bersedekah kepada keluarga, ya, maksudnya keluarga di sini kerabat kita, maka dapat 2 pahala. Pahala yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala menyambung silaturahim. Ya. Bab as-sadaqah 'alal aqrabin. Bab sedekah kepada karib kerabat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Abu Talhah aktsaru ansari bil Madinah malan. Wa kana ahabbu amwali ilaihi bayraha. Wa kanat mustaqbilatal masjid. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرها wa innaha sadaqatun lillah arju birraha wa dhukhraha indallah fadhaha ya Rasulullah haitsu syi'ta. Qala Rasulullah SAW, bakh dzalika malun rabih qad sami'tu ma qulta fiha wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, adalah Abu Talhah, orang yang paling kaya di kota Madinah. Abu Talhah ini ya adalah orang yang paling banyak hartanya di kota Madinah. Ya, maksudnya dari kalangan Ansor. Dan adalah hartanya yang paling ia cintai adalah
Bayroha. Itu sebuah kebun yang berada di depan masjid. Jadi dulu itu di Masjid Nabawi, di depannya ada kebun milik siapa? Abu Talhah. Dan Rasulullah SAW suka masuk ke kebun itu dan minum dari airnya yang segar. Anas berkata, ketika turun ayat ini, kalian tidak akan sampai kepada kebaikan hingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Maka berdirilah Abu Talhah kepada Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya Allah berfirman, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, wahai Rasulullah, adalah bayroha. Dan ia aku sedekahkan untuk Allah. Aku berharap kebaikannya dan simpanan menjadi simpanan untukku di sisi Allah nanti. Silahkan ya Rasulullah, engkau letakkan sesuai dengan yang engkau lihat itu baik. Maka Rasulullah SAW bersabda, bah itu kalimat yang menunjukkan kepada kagum. Iya. Kata Rasulullah, itu harta yang sangat menguntungkan. Itu harta yang sangat menguntungkan. Aku sudah mendengar ucapanmu tadi, dan aku berpendapat lebih baik kamu bagikan buat karib kerabatmu. Maka Abu Talhah pun kemudian membagi-bagikannya kepada karib kerabatnya dan anak-anak pamannya. Di sini, akhi, kita ambil faidah suaraku seiman. Bahwa menginfakkan harta yang kita cintai itu yang paling besar pahalanya, Pak. Semakin kita cintai, semakin besar pahala. Makanya para sahabat dahulu, Pak, kalau mereka memiliki harta yang paling mereka cintai, segera diinfakkan, disedekahkan. Nggak kayak kita. Kalau kita kan yang paling kita cintai kita simpen lah. Yang diinfakkan yang mana? Yang udah kita nggak butuhin lagi. Iya. Kalau para sahabat enggak. Semakin mereka mencintai hartanya, malah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengamalkan ayat ini, Pak. Allah mengatakan kamu tidak akan sampai kepada derajat kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Subhanallah. Karena itu yang paling berat. Sementara yang dilihat oleh Allah itu adalah kualitasnya, Pak, bukan kuantitas. Semakin berat di hati, semakin besar apa? Pahalanya. Iya. Akhal Islam saudaraku seiman. Di sini kita ambil faidah yang bisa kita petik. Itu musyawaratu ahli ilm. Bermusyawarah dengan ahli ilmu. Ya. Saat kita mau bersedekah. Karena Abu Talha ingin mensedekahkan apa? Kebunnya. Maka Abu Talha nanya ke Rasulullah, silahkan engkau saja ya Rasulullah yang membagikan. Engkau yang lebih paham. Demikian kita, kalau kita mau bersedekah atau yang lain, tanyalah kepada ahli ilmu, kira-kira yang paling bagus ini untuk disedekahkan di mana. Ya, supaya kita bisa mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya akhal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa hakikat harta yang akan kita bawa pada hari kiamat itu adalah yang kita sedekahkan. Ya, karena Abu Talha berkata, arju birroha wa dhukhroha. Aku berharap
Ya, dengan sedekah ini kebaikannya dan menjadi simpanan di sisi Allah. Dan memang betul. Ya. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri? Kata para sahabat, hai Rasulullah, semua kami tentu lebih menyukai harta sendiri. Kata Rasulullah, sesungguhnya hakikat harta seseorang itu maqaddam, yang sudah dia infakkan. Wa mal warithihi ma'akhar. Adapun yang belum diinfakkan itu yang bakalan jadi milik ahli waris, bukan milik kita. Makanya ya, kita antum menginfakkan mobil, menginfakkan harta, itu yang akan antum bawa nanti sampai hari kiamat. Akan menjadi milik kita sampai hari kiamat. Dahulu seorang salaf rajin sekali sedekah. Sampai ditegur oleh sebagian temannya, kamu ini keterlaluan sedekahnya. Kamu itu terlalu dermawan. Kata dia apa? Justru aku pelit. Loh kok bisa? Iya, karena aku ingin hartaku ini jadi milikku selamanya. Memang betul sih Pak. Ya, kalau harta kita nggak sedekahkan, belum tentu jadi milik kita. Ya, mungkin dibakar api, mungkin digondol maling, mungkin suatu ketika terkena musibah, ya tiba-tiba tenggelam ke dalam bumi seperti halnya si Korun. Atau kita meninggal dunia, harta kita dibagi-bagikan ke ahli waris. Jadi harta kita yang hakiki itu adalah yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Itulah harta kita yang hakiki. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah, akhi, bahwa harta yang menguntungkan itu adalah yang disedekahkan. Kata Rasulullah, dzalika malun rabih. Itu harta yang menguntungkan. Harta yang menguntungkan. Jadi hakikat harta yang menguntungkan itu yang mana? Yang kita sedekahkan. Itu yang menguntungkan. Iya. Hadis ini kita ambil faedah, saudaraku seiman, yaitu lebih mengutamakan kekerabat dalam bersedekah dan berinfak. Lebih mengutamakan apa? Kerabat-kerabat kita. Karena Rasulullah SAW menyuruh agar Abu Talhah membagikannya kepada siapa? Kerabat-kerabatnya. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan Abu Talhah. Walaupun beliau orang kaya raya, paling kaya di kota Madinah dari kalangan Ansar, tapi beliau Masya Allah, hatinya tidak terbelit oleh hartanya, Pak. Hartanya tidak disimpan di hatinya. Tapi beliau dermawan dan kaum Ansar memang terkenal sekali kedermawanannya ya. Demikian, sepertinya sudah masuk isya ya. Nah. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.